위험해. 너 말이야. Berlatar di sebuah pelabuhan, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang oknum polisi bernama Josung terlihat menemui sekelompok Yakuza karena memang telah bekerja sama dalam bisnis penjualan narkoba jenis baru bernama Hyper, di mana kejahatannya nyaris saja terbongkar oleh ketua divisi narkotika yang kini sedang disandra oleh para Yakuza tersebut. Demi menjaga identitas sekaligus bisnisnya tetap aman, Josung tanpa ragu menghabisi seketua divisi dan menyuruh anggota Yakuza untuk membuang jasad si ketua divisi ke dasar laut. Dan kisah akan tetap berfokus pada detektif Ma alias Ma Dong-suk yang kini sudah naik jabatan dan beralih dinas ke kantor kepolisian Metro. Ia yang bergabung dengan tim penyelidik khusus yang dipimpin oleh sang ketua bernama Baek kini mendatangi sebuah lokasi gedung apartemen dengan maksud dan tujuan untuk menyelidiki kasus seorang wanita yang ditemukan tewas akibat bundir. Setelah rekannya bernama Manje memeriksa kondisi kamar apartemen si wanita, ia menyimpulkan jika wanita itu sebelumnya telah mengadakan pesta khamer dan menemukan petunjuk berupa sebuah nama klub malam yang besar kemungkinan sering dikunjungi oleh wanita ini. 손목 밴드에 이렇게 써 있었어요. 클럽 오렌지? Untuk memastikan apa alasan kematiannya, Ma Dong-suk membawa jasad si wanita ke kantor forensik untuk melakukan otopsi, yang mana hasil pengecekan ditemukan bahwa penyebab utama kematian si wanita sebenarnya adalah overdosis akibat ia telah mengkonsumsi Hyper. 지금 사망자 혈액에서도 꽤 많은 양의 마약이 검출됐어요. 그럼 사망한 후에 누군가 던졌다. Mendengar hal itu, Ma Dong-suk jadi curiga jika si wanita ini sebenarnya tidak melakukan bundir melainkan ada orang lain yang memasukkan kematiannya. Setelah memberitahukannya pada atasan, ia pun memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut terkait kasus ini. 형, 이거 살인 사건이야. 진짜야? 이거 내가 할게. 넘기지 마. Ditemani Manje, mereka pergi ke sebuah klub malam sesuai petunjuk yang didapat. Berkat bantuan dari kenalannya yang bernama Same, mereka dipersilahkan masuk oleh penjaga di sana karena Same mempunyai koneksi luas di bidang tempat hiburan malam. Melihat ada gerak-gerik seorang pemuda yang mencurigakan, Ma Dong-suk pun berniat naik ke lantai atas namun tidak diperbolehkan oleh penjaga, sehingga ia terpaksa harus melakukan hal seperti ini. 이거 봐. 가라고 이씨. 안 들려? Untuk memastikan barang apa yang dijual oleh si pemuda, Ma Dong-suk lekas mengikutinya ke kamar mandi dan menemukan fakta bahwa pemuda itu adalah pengedar barang haram. Setelah mengamankan satu pembeli dan barang buktinya, ia langsung masuk ke ruangan lain untuk menangkap para pengedar yang lainnya dan... 아니 근데 이 씨발 앉아 있어. 앉아 있어. 존나 부자 이 새끼를 Sementara Ma Dong-suk menangkap para pengedar termasuk pemilik klub itu untuk dibawa ke kantor, kita dialihkan pada Josung CS yang kini sedang mengadakan pertemuan dengan mafia asal China dengan ditemani rekan bisnisnya dari Yakuza yaitu Tomo. Mereka menawarkan Hyper pada mafia tersebut dengan menunjukkan sampel barang untuk membuktikan keasliannya. 반갑습니다 회장님. Karena jenis Hyper sulit dicari, si bos mafia yang bernama kita panggil saja Yuli pun langsung tertarik dan lekas bertanya perihal berapa banyak yang bisa dirinya dapat. Josung memberitahu bahwa dirinya saat ini hanya dapat menyiapkan sekitar 20 kilo Hyper. Namun karena itu sudah lebih dari cukup, Yuli sama sekali tak keberatan dan memberikan sejumlah uang sebagai DP-nya. 계약금입니다. 아? 너시 형님. Keesokan paginya, Ma Dong-suk CS memeriksa hasil rekaman CCTV dan menemukan bahwa pada malam sebelum kejadian, si wanita terlihat sedang bersama seorang pria. Penasaran dengan identitas pria itu, ia pun menginterogasi si pemilik klub hingga akhirnya mengetahui jika pria itu bernama Hiroshi yang sudah sejak lama mengedarkan barang haram di klub tersebut. 새끼 지금 어디 있어?
강남 아니면 인천에 있을 건데 잘은 모르겠습니다. Mendengar hal itu, Ma Dong-suk langsung membagi tugas timnya di mana ia dan Manje akan mendatangi klub lain sedangkan sisanya pergi ke tempat Hiroshi untuk melakukan penangkapan. Masih ditemani Same yang mengenal banyak tempat hiburan, Ma Dong-suk pergi ke salah satu klub malam yang diduga menjual barang haram. Setibanya di lokasi yang dituju, Ma Dong-suk langsung menghajar penjaga di sana dan lekas menggeledah setiap laci hingga menemukan kantong Hyper. Saat menginterogasi pemiliknya, barang tersebut rupanya juga didapat dari Hiroshi selaku anggota dari kelompok Yakuza. 아, 히로시? 야쿠자. Beralih pada Baek CS yang baru tiba di kamar apartemen Hiroshi, mereka langsung melakukan penggerebekan tepat saat Hiroshi dan satu rekannya sedang menyiapkan Hyper. Sempat dibuat kewalahan, Baek CS terus berjuang sekuat tenaga demi bisa mengamankan keduanya dan tidak hanya berhasil menangkap Hiroshi, Baek CS juga menyita Hyper sekitar 20 kilo dan satu buah pistol yang seharusnya hanya dimiliki oleh anggota kepolisian. Dalam perjalanan menuju kantor, Baek pun langsung memberitahukan keberhasilan mereka pada Ma Dong-suk, tapi tiba-tiba 내가 올라가서 한 잔. 형, 여보세요? ya, datang mobil lain dengan sengaja menabrak mobil Baek. Pelaku yang ternyata adalah Josung langsung mengambil kembali Hyper termasuk kamera yang tersimpan pada dashboard mobil untuk menghilangkan jejak atas kejadian ini. 오늘 며칠이 뜰게. Setelah menghabisi Hiroshi, Josung CS pergi ke perusahaan Baek karena kesal akibat nyaris kehilangan Hyper itu. Ia menyalahkan Baek atas keteledoran Hiroshi dan memintanya agar kembali menyiapkan Hyper tersebut karena Hyper tersebut harus diberikan kepada Yuli. 너는 모르는 게 좋아. 그래, 나 몰라도 돼. 야, 얼른 이쁘게 포장해서 약 챙겨드려. Singkat cerita, esok pagi pun Caang, saat Ma Dong-suk menjenguk para rekannya di rumah sakit, ia ditemui oleh pria bernama Donggu dari Divisi Kejahatan Narkotika. Setelah mendengar bahwa ketua Donggu telah menghilang, ia juga memberitahu terkait asal-muasal Hyper beredar di negara ini, yaitu sekitar 3 tahun lalu, saat kelompok gangster bernama Hiu Putih menjalankan bisnis narkoba dengan Yakuza. 야쿠자 애들하고 좀 얽힌 것 같습니다. 야쿠자 애들이 언제부터 설친 거야? Tepat setelah 1 tahun beroperasi, bos gangster klan Hiu Putih tewas di tangan seorang yang membuat narkoba jenis itu tidak ada lagi. Dan karena saat ini Hyper kembali beredar, Donggu curiga jika ada mitra bisnis lain yang kembali bekerja sama dengan Yakuza. 구룡경찰서 마수대 사건인데 이거 담당 형사가 누구야? Mendengar hal itu, Ma Dong-suk pun pergi ke kantor kepolisian cabang lain untuk menemui Josung selaku orang yang bertanggung jawab di bidang ini. Namun karena kedatangannya malah dirasa mengganggu, ia diminta untuk jangan perlu ikut campur dalam kasus orang lain dan pergi dari sana tanpa mendapat petunjuk apa-apa. 저희가 보안이 걸려 있어가지고 자세하게 말씀. 그럽시다. Meski gelagat Josung CS mencurigakan, Ma Dong-suk dan rekannya tetap berpikir positif dan tidak langsung menaruh kecurigaan terhadap mereka. Selesai dengan itu, ia menemui mantan anak buah klan Hiu bernama Cherry yang juga mengelola sebuah klub malam. 네가 초롱이지? 아이씨. Karena kelompok Yakuza sering datang ke klub milik Cherry, ia pun diinterogasi barangkali kelompok tersebut suka menjual barang haram di tempatnya. Cherry memberitahu terkait Tomo yang sering datang berkunjung dan lekas menunjukkan foto orang itu. Dan jika Ma Dong-suk ingin bertemu secara langsung, Cherry juga menyarankan mereka agar pergi ke klubnya. 너 같이 안 가면 또 맞아. 아 그래요? 빨리 가요. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Ma Dong-suk dan beralih pada Josung yang kini pergi ke markas Yuli untuk menyelesaikan transaksi. Karena Hypernya ada pada Tomo, ia pun mulai khawatir jika rekannya itu kabur dengan membawa barang tersebut. Dan benar saja Josung mendapat panggilan telepon dari Tomo yang memberitahu jika dirinya tidak bisa datang ke sana. 조직원 한 놈이 이치조 회장한테 약을 빼돌린 걸 풀었어. 그래서?
Bukan tanpa alasan, Tomo terpaksa melakukannya karena sudah ketahuan telah mencuri bahan baku pembuatan Hyper dari bos Yakuza Jepang, di mana kini ia sedang jadi buronan si bos Yakuza yang telah mengirim anak buah terbaiknya untuk memburu semua orang yang terlibat, termasuk mengambil kembali Hyper tersebut. Alhasil, Jisung pun meminta tambahan waktu pada Yuli untuk mendapatkan dulu barang itu. Di waktu yang sama, orang suruhan si bos Yakuza yang diketuai oleh pria bernama Riki sudah tiba di Korea dan mendatangi markas Tomo untuk memulai peperangan. Karena Tomo tidak ada di sana, Ricky Chase pun langsung bergegas pergi ke apartemen tempat pria itu tinggal. Sehingga tepat ketika Tomo hendak pergi dengan satu anak buahnya, mereka malah dicegat oleh anak buahnya yang telah berkhianat dan disusul Ricky Chase yang juga baru tiba di sana. Ma Dong-suk sendiri kini baru tiba di klub milik Cherry dan langsung diantar masuk oleh asisten pria itu, yang di sana ia malah mendapat perlakuan tidak layak oleh salah satu anak buah Tomo yang ada di sana sehingga 저 말귀를 못 알아듣고. 아, 이 새끼들 말을 못 알아듣지. selesai menghajar semua orang, Ma Dong-suk pun mengamankan salah satu dari mereka yang bernama, kita panggil saja Aceng. Setelah menginterogasi pria itu dan mendapatkan alamat tempat tinggal Tomo, ia dan Manje pun langsung berangkat ke lokasi tersebut, tepat saat Tomo akan dibawa pergi oleh Ricky dan para anak buahnya. 야, 빼. Menyadari hal itu, Ma Dong-suk langsung meminta Manje agar menghadang mobil anak buah Ricky dan ya, Ma Dong-suk pun harus terlibat perkelahian dengan anak buah Ricky yang meski mudah bagi dirinya untuk mengalahkan mereka, fokusnya malah teralihkan pada Manje yang nyaris terkena tikaman sampai akhirnya setelah mendapat perawatan, keesokan paginya Ma Dong-suk menemui Donggu dan mendapat kabar bahwa Tomo telah ditemukan tewas di dermaga. Sehingga untuk memastikan siapa Ricky dan apa alasannya menghabisi Tomo, ia pun menginterogasi Aceng selaku orang yang bermitra dengan Yakuza. 네가 야쿠자들이랑 하는 일이 뭐야? 아, 저는 야쿠자 애들처럼 나쁜 짓은 안 하고요. 야, 얘 안 되겠다. 문장고. 기회를 줄 때. Di sana Aceng pun jujur terkait dirinya yang bertugas di bagian pengemasan, terkait siapa Ricky dan apa alasannya datang ke tempat ini. Ia tidak tahu akan hal itu namun meyakini bahwa ada pihak lain yang bermitra dengan Tomo. Karena selama dirinya bekerja, Aceng tidak pernah dipertemukan dengan sosok yang mengelola bisnis tersebut. 다른 사람? 왜 이래? 죄송합니다. 다시 돈 코드를 뽑아. Setelah ingat jika bahan baku pembuatan obat adalah hasil curian dari bos Yakuza, Aceng kembali menjelaskan jika besar kemungkinan bos Yakuza sudah menyadari hal itu dan sengaja mengirimkan Ricky untuk mengambil lagi barang yang dicuri, sehingga Ma Dong-suk yang akhirnya memahami situasi tersebut memutuskan untuk mencari keberadaan narkobanya terlebih dahulu. 일단 우리가 약부터 빨리 찾자. 아, 씨발 역시 우리 큰 형님. 미쳤어? 저리 찌그러져. Singkat cerita, malam pun poek. Salah satu anak buah Josung yang mencari keberadaan Hyper di kantor Tomo harus mengalami nasib sial karena Ricky Chase juga datang ke sana, di mana ia dihajar habis-habisan dan harus kehilangan nyawa di tangan pria tersebut. Tepat di keesokan paginya, Josung yang mendatangi TKP pun benar-benar dibuat kesal saat melihat jasad anak buahnya. Hingga tak lama, ia pun mendapat telepon dari si bos Yakuza yang menyarankan untuk segera mengembalikan barang itu. 나도 좀 챙겨야지.
Tanpa memperdulikan ancaman dari si bos Yakuza, Josung yang tepat hari ini harus menyelesaikan transaksi dengan Yuli tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menemui wanita itu dengan ditemani satu rekannya yang tersisa. Ia pun harus menghadapi para kroco terlebih dahulu untuk bisa membuat kesepakatan baru dengan Yuli. Di waktu yang sama, Ma Dong-suk mendatangi TKP tempat anak buah Josung tewas, mendengar informasi dari tim penyidik bahwa korban sempat mencari sesuatu di tempat itu, membuatnya curiga jika Josung dan anak buahnya terlibat dalam kasus ini karena barang yang dicari bisa saja adalah Hyper. 형, 분위기 이상하지 않아요? Seperginya dari tempat itu, Ma Dong-suk pun diberitahu oleh Aceng yang baru teringat jika Tomo memiliki sebuah kapal pesiar yang karena Hyper bisa saja disembunyikan di dalamnya. Ia pun memutuskan untuk pergi memeriksa dan terlibat baku hantam dengan sebagian anak buah Ricky yang sudah lebih dulu ada di sana. 붓고르세. Setelah mengamankan anak buah Ricky, Ma Dong-suk dan rekannya menemukan tumpukan kunci kapal pesiar yang salah satunya memiliki logo Yakuza. Curiga dengan kapal pesiar itu, ia pun langsung menggeledah seluruh isi kapal hingga berhasil menemukan Hyper yang disembunyikan oleh Tomo. 할퍼다. Untuk memastikan apakah Josung terlibat atau tidak dalam kasus ini, Ma Dong-suk pun menemui Cherry selaku mantan anggota geng hiu putih untuk memanfaatkannya. Ia ingin Cherry menghubungi Josung dan menunjukkan bahwa Hyper tersebut kini ada padanya. 여보세요? 기억하시려나? 저 백성파 아니 어쩌다 보니 저 하이퍼. Setelah meminta Cherry agar datang menemuinya di suatu tempat, Josung yang sadar betul jika itu hanya sebuah jebakan pun langsung bergegas ke tempat Ricky untuk mengajukan kerjasama. Sehingga tepat ketika Cherry tiba di lokasi ketemuan, orang yang ditemui Cherry saat ini bukanlah Josung, melainkan Ricky dan para anak buahnya. 좋댔네 씨발. Bukan hanya Cherry, Ma Dong-suk pun dibuat tumbang setelah bagian kepalanya dihantam menggunakan tongkat bisbol. Namun tebak, apa isi di dalam tasnya? 소금이네. 좋댔다. Ya, isi di dalam tas tersebut bukanlah Hyper melainkan garam yang awalnya untuk memancing Josung. Tas yang asli kini ada pada Manje yang sedari tadi menunggu di dalam mobil. Sadar jika dirinya sedang dipermainkan, Ricky pun memutuskan untuk menyandra keduanya sampai mereka mau buka suara terkait keberadaan Hyper tersebut. 소금이라니. 거기서 들어두고 해. 하이. Di dalam mobil sendiri, Manje yang mulai khawatir karena Ma Dong-suk tak kunjung keluar, memutuskan pergi guna memeriksa keadaannya, tetapi 한번 올라가 볼까요? pada akhirnya Josung berhasil mendapatkan tas tersebut dan langsung pergi karena pihak kepolisian mulai berdatangan. Di waktu yang sama, Ma Dong-suk yang sedang diinterogasi pun dihajar habis-habisan oleh anak buah Ricky sampai akhirnya setelah menghajar para kroco dan anak buah Ricky, Ma Dong-suk kini harus menghadapi si Ricky itu sendiri yang notabene adalah ahli dalam menggunakan katana dan setelah Ricky berhasil dikalahkan, Ma Dong-suk dan para rekannya yang baru tiba di sana pun langsung berangkat ke lokasi tempat Josung berada saat ini. Yang tepat ketika pria itu hendak kabur dengan membawa tas tersebut, Ma Dong-suk dengan sengaja menabrakkan mobilnya sehingga
Ma Dong-suk pun dengan cepat mencari Jo Sung yang lari ke dalam ruangan. Setibanya di depan ruangan yang dimaksud, ia pun harus terlibat baku hantam dengan Jo Sung yang tiba-tiba menyerang dan setelah membuat lawannya terpojok, Ma Dong-suk malah ditawari kerjasama oleh Jo Sung dengan berjanji akan membagi 2 hasil penjualan. Namun karena Ma Dong-suk bukan aparat yang terbiasa dengan yang namanya suap, ia pun jelas menolak tawaran itu dan kembali menghajar Jo Sung hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, Ma Dong-suk dan para rekannya kini berada di sebuah restoran untuk merayakan keberhasilan mereka. Bukan hanya ditraktir makan dan bebas memilih minuman, mereka juga diberi uang sebagai bonus tambahan dari atasan. Kecuali Ma Dong-suk yang harus ganti rugi atas kekacauan yang telah ia perbuat. 넌 나한테 100만 원 내. 남의 회사를 그렇게 부셔놓고. 자, 우리 형사들 수고했어요. Tamat, endingnya sangat membagongkan.